Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sejarah mengenai bangsa Hyksos. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang berkaitan dengan bangsa yang telah lalu. Nah, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Hyksos dikenal sebagai orang-orang Asia yang menjajah Mesir kuno, lalu menguasainya selama 4 dinasti sejak dinasti ke-15. Seperti itulah setidaknya menurut teks-teks kuno. Namun menurut sebuah penelitian terbaru, Hyksos bukanlah siapa-siapa. Mereka adalah sekelompok imigran kelahiran Mesir yang bangkit dari dalam dan meraih kesuksesannya. Mereka bisa dikatakan sebagai sekelompok imigran yang memberontak terhadap sebagian dari sebuah kekuasaan yang sah. Selama kekuasaannya, Fir'aun yang memerintah Mesir dari sekitar 3100 sebelum Masehi hingga 30 sebelum Masehi tidak selalu berada dalam komando sepenuhnya terhadap wilayah-wilayah mereka. Salah satu periode dari kerentanan ini dimulai pada sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, di mana Fir'aun tidak efektif dalam berupaya untuk menjaga ketertiban. Sehingga ketika itu keluarga Hyksos memanfaatkan situasi kekosongan ini dengan menguasai Mesir Utara. Menurut teks-teks kuno, para Fir'aun hanya bertanggung jawab atas sebidang kecil wilayah di selatan. Kemudian dilansir dari Public Library of Skin, Hyksos adalah dinasti asing yang memerintah sebagian Mesir antara sekitar tahun 1638 hingga tahun 1530 sebelum Masehi. Contoh pertama di mana Mesir diperintah oleh orang-orang yang berasal dari luar. Nah, cerita yang umumnya berkembang adalah bahwasanya Hyksos adalah penjajah dari negeri yang jauh. Akan tetapi, gagasan ini telah dipertanyakan. Berbagai bukti arkeologis memang menghubungkan budaya Hyksos dengan asalnya dari Timur Dekat. Akan tetapi, bagaimana tepatnya mereka naik ke tampuk kekuasaan, tidak ada sejarah yang jelas mengenai hal itu. Para arkeolog tahu bahwasanya Hyksos tidak seperti kebanyakan orang Mesir pada umumnya, di mana mereka mempunyai nama-nama seperti orang-orang yang berasal dari daerah tetangga di Asia Barat, di mana ketika itu karya-karya seni kuno menggambarkan bahwa mereka mengenakan pakaian panjang berwarna-warni, tidak seperti orang Mesir yang umumnya berpakaian putih. Hasil penelitian ini bertentangan dengan narasi klasik Hyksos sebagai suatu kekuatan penjajah. Sebaliknya, penelitian ini mendukung teori bahwa penguasa Hyksos bukan berasal dari tempat asal yang bersatu. Akan tetapi orang Asia Barat yang leluhurnya pindah ke Mesir selama Kerajaan Tengah, tinggal di sana selama berabad-abad, dan kemudian bangkit untuk memerintah Mesir Utara. Nah, dalam studi ini, arkeolog Kristanis yang berasal dari Bournemouth University dan rekan-rekannya mengumpulkan sampel enamel dari gigi 75 manusia yang terkubur di ibu kota kuno Hyksos yang terletak di Tel Adaba di timur laut Delta Nil. Mereka membandingkan rasio isotop strontium di gigi dengan sidik jari isotop lingkungan dari Mesir dan di tempat lainnya. Mereka menilai asal geografis setiap orang yang tinggal di kota. Mereka menemukan bahwa sebagian besar penduduk tersebut adalah bukan penduduk setempat yang bermigrasi dari berbagai tempat lain. Pola ini benar baik sebelum maupun selama dinasti Hyksos. Nah, pola ini tidak cocok dengan kisah yang telah berkembang selama ini, yang mengatakan bahwa sebuah serangan mendadak dari sebuah wilayah yang jauh. Meskipun tidak jelas dari mana asal Hyksos, mereka adalah orang Semitik yang juga dikenal sebagai orang Amori dan kadang-kadang disebut sebagai Raja Gembala.
Nama mereka mencerminkan asal-usul Barat Jamit, dan kemungkinan besar mereka berhubungan dengan orang Ibrani, orang Amori mengacu pada orang-orang yang tinggal di Suriah dan Turki Selatan. Setelah menyerang dan mengalahkan bagian-bagian Suriah yang sudah berada di bawah kendali Mesir, mereka mulai menyerang Mesir. Hyksos tidak pernah mendapatkan kendali penuh atas Mesir. Hanya Mesir Hilir, yaitu wilayah paling utara di Mesir, tutupi mulut sungai Nil. Mereka memerintah dari ibu kota mereka, yaitu Avaris. Nah, Hyksos ini berhasil menyerang Mesir dengan sukses karena keahlian mereka dalam menggunakan senjata perunggu. Dan kemudian ada juga busur komposit dan penggunaan kereta kuda selama invasi. Orang-orang Mesir menggambarkan penggulingan kekuasaan oleh orang Hyksos dengan cara yang barbar. Meskipun penggulingan yang terjadi relatif cukup damai dan tanpa banyak menimbulkan kekacauan. Nah, kelaparan merupakan hal yang melatar belakangi orang Hyksos menginvasi Mesir, di mana orang Hyksos menyusup secara perlahan dan berbaur dengan masyarakat Mesir yang sudah cukup lama, yaitu sebelum invasi besar yang dilakukan secara militer. Meskipun orang Hyksos berhasil menguasai Mesir, namun ketika mereka kemudian terusir kembali, tidak ditemukan catatan berarti mengenai tradisi yang ditinggalkan oleh orang Hyksos. Diyakini bahwa orang Hyksos tidak begitu mengatur kehidupan masyarakat Mesir, terutama soal keagamaan. Nah, mengenai aturan Hyksos yang berada di Mesir, orang Hyksos mempertahankan pemerintahan Mesir bagian hilir selama 198 tahun. Nah, Salatis adalah raja gembala pertama yang memerintah. Salatis ini memiliki arti raja yang kuat, dan Salatis ini menguasai tanah di Jiltanil dan Mesir bagian hilir. Meskipun Salatis memegang kekuasaan Mesir secara politis, akan tetapi para penguasa di Mesir tetap memegang kendali atas kota-kota mereka. Namun tetap mengakui kekuasaan Salatis dengan memberi penghargaan tahunan kepada para Salatis yang menjamin kemerdekaan mereka terus-menerus. Nah, orang Hyksos ini adalah penemu dan pengrajin yang mengesankan. Salah satu perbaikan teknologi terpenting yang mereka bawa ke Mesir adalah sadov. Sadov merevolusi teknik yang digunakan orang Mesir untuk bertani. Sadov adalah alat kayu yang terbuat dari tiang dengan ember kayu di salah satu ujungnya dan berat di sisi lainnya. Dengan menggunakan sadov, orang-orang Mesir kuno mampu mengumpulkan air di atas permukaan sungai Nil dan untuk mengalihkan air ke kanal. Hal ini akhirnya berujung pada kemampuan orang Mesir kuno untuk menanam dan memanen dua jenis tanaman dalam setahun. Perbaikan besar lainnya yang diperkenalkan Hyksos ke dalam kehidupan kuno orang Mesir adalah kapal yang terintegrasi dengan kels. Kels adalah pisau datar yang membuat kapal lebih layak untuk dilalui dengan membuatnya lebih stabil. Dengan membuat kapal yang lebih stabil, orang-orang Mesir kuno dapat meningkatkan perdagangan dengan kepulauan Mediterania yang pada gilirannya mendorong ekonomi Mesir. Salah satu kontribusi terbesar yang dibuat Hyksos pada budaya Mesir adalah mengarsipkan dokumen. Apopis Raja Hyksos yang kelima menuntut agar juru tulis menyalin teks Mesir untuk diarsipkan, dan dia bertanggung jawab untuk mengarsipkan banyak dokumen. Selama periode ketika Hyksos memerintah Mesir Hilir, orang Mesir melihat banyak raja Mesir yang memerintah Mesir bagian hulu. Namun mereka juga melihat saat yang damai dan sejahtera. Hal yang sama yang memungkinkan Hyksos untuk mengambil alih Mesir, juga membiarkan orang Mesir mengusir mereka dari Mesir. Nah, kemudian pada masa kemunduran Hyksos, orang Mesir mengenalkan senjata dan teknik militer yang lebih baik, dan akhirnya digunakan untuk melawan Hyksos. Nah, selama perang pembebasan, yaitu antara tahun 1570 hingga tahun 1550 sebelum Masehi, Kamose dan Ahmose melawan Hyksos. Ahmose yang pertama, yang merupakan Firaun pertama dari dinasti ke-18, menyelesaikan pengusiran Hyksos dari Mesir dan menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir untuk memulai kerajaan baru yang berada di Mesir.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fakta mengenai orang-orang Hyksos. Yang pertama, para penguasa Hyksos tidak pernah sampai ke Mesir Selatan, yaitu yang berada di Thebes, kemudian Abydos, dan Tinis. Kemudian yang kedua adalah raja-raja Hyksos berasimilasi dengan budaya Mesir dan membiarkan orang-orang Mesir tetap menjalankan tradisi dan budaya mereka. Kemudian yang selanjutnya, orang Hyksos adalah pedagang dan juga pelaut, kemudian pengrajin, kemudian dokter, pembuat anggur, dan lain sebagainya. Dan mereka mengenalkan semua keahlian mereka kepada orang-orang Mesir. Kemudian yang selanjutnya mengenai fakta orang Hyksos adalah bahwasanya orang Hyksos ini terdiri dari berbagai etnis. Kemudian yang selanjutnya, dari ibu kota mereka, Avaris, raja-raja Hyksos mengembangkan aliansi dengan Kreta, kemudian Siprus dan Anatolia. Dan fakta selanjutnya adalah Hyksos adalah penyembah Sith, yang merupakan dewa Mesir yang dikenal jahat oleh sebagian orang Mesir. Ini menurut keyakinan mereka. Dan yang terakhir mengenai fakta orang Hyksos, bahwasanya meskipun orang-orang Mesir kuno menggunakan hieroglif untuk bahasa mereka, namun orang Hyksos tidak menggunakannya selama memerintah Mesir. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Hyksos yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.